Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama kami berdua, saya sebagai host Andika, dan di sebelah saya ada Kang Adit sebagai tutor yang sudah melalang buana. Ya Allah, Muter-muter sampai pusing ya. Nah, kita di sini akan membahas apa ini? Bahas apa ini? Kopi yang enak atau apa ini? Nah, jika teman-teman ingin mengetahui atau bisa dibilang ingin lebih paham untuk pembahasan kali ini, lebih afdolnya teman-teman itu harus menonton episode yang pertama dulu, karena pembahasan kali ini itu Masih sangat menyambung, sangat berhubungan ya. berhubungan dengan yang pertama tadi. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan bertanya kepada Kang Adit. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita mendapatkan kenikmatan dalam bekerja atau bab duniawi. Karena setahu saya itu perkara duniawi itu kan hanya berfoya-foya atau masalah berlimang harta lah. Saya itu belum sepenuhnya bisa, istilahnya agak bimbang. Di pembahasan pertama kan membahas tentang kenikmatan ibadah. Apakah kita harus beribadah saja? Apakah kita sampai mati harus full ibadah terus? Di sini itu kami akan membahas atau menguak-nguak dalam pembahasan bagaimana kita mendapat duniawi. Nah, di dalam duniawi itu dianggap ibadah. Monggo Kang Adit yang akan menjelaskan. Oke. Kemarin kita membahas mengenai tentang ibadah, bagaimana cara mendapatkan nikmat gulanya ibadah. Kemarin begitu. Gulanya ibadah. Kemarin itu. Bagaimana cara kita mencari nikmatnya duniawi agar terasa menjadi ibadah. Dalam artian kemarin itu kan 50-50, 50-50 ya. Ya, kita hidup di dunia biar nanti menjadi serasa ibadah, yang tadinya itu 50 menjadi 100%. Nah, ini itu. Bagaimana aja Agar semuanya itu diridhoi. Insya Allah. Bismillah. Sebelum kita itu penjabaran mengenai hal tersebut, saya mengajak kepada Mas Andri dan juga teman-teman untuk melihat kita di dunia. Dunia yang kita rasakan pada saat ini, apa yang kita nikmati, apa yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan tubuh oleh Allah, bagian-bagian yang indah oleh Allah, diberikan mata yang indah, diberikan tangan yang indah, diberikan kaki yang indah, segala tubuh yang diberikan Allah yang indah. Begitu pula rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita, rumah yang mewah, mobil yang mewah, itu yang telah diberikan oleh Allah, harta yang melimpah tersebut. Ini pasti ada aplikasinya, ataupun harus ada sadar untuk apa sih perkara-perkara yang indah kita itu diberikan oleh Allah. Kalau bisa perkara-perkara yang indah yang telah diberikan kita oleh Allah itu juga digunakan dengan perkara-perkara yang indah. Karena nanti ketika kita di akhirat, di padang mahsyar nanti, kita akan ditemui dengan dihisab ataupun dihitung semua amal kita. Allah mengingatkan kepada kita, hasibu qabla an tuhasabu, berevaluasilah kamu semua sebelum engkau aku evaluasi, kata Allah. Nah, kita harus berevaluasi terhadap diri kita, apa-apa yang telah diberikan oleh Allah ini harus dievaluasi. Berarti kalau kita sudah meninggal, mulut sudah nggak bisa terbungkam. Nanti apa-apa suatu perkara yang indah di dalam dunia ini akan menyaksikan, oh kita berbuat apa sih. Kita enak di dunia bisa bohong ya dengan temannya, dengan gurunya, dengan siapa saja, orang tua tentunya pasti kadang orang itu berbohong. Kalau di sana mulut kita terbungkam, maka dari itu kita harus sadar terlebih dahulu mengenai hal tersebut, sehingga ketika kita di dunia menikmati duniawi ini akan merasakan bagaimana secara kita itu mengaplikasikannya biar nanti dinilai Allah, pandangan Allah kita beribadah. Tentunya agama Islam itu mempunyai prinsip ataupun etika-etika yang supaya bekerja kita dalam kita berhidup mencari duniawi itu biar ternilai ibadah. Ternyata ada beberapa prinsip dan juga etika yang disuruh dijelaskan untuk bisa ke situ. Yang pertama adalah
telah dijelaskan di Al-Quran, kita harus mencari perkara yang halal. Apa yang kita kuak di dalam dunia ini, yang kita kerjakan harus yang halal. Itu karena Allah juga merintahkan langsung dalam Al-Qur'annya, walladzina amanu kulu min thayyibatin, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari perkara yang bagus, min thayyibah, yang ditafsiri dalam tafsir jalalanya itu thayyibah adalah halalatun, yakni adalah perkara-perkara yang halal. Diteruskan, mahrajaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kamu semua terhadap perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika memang benar-benar kamu orang yang menyembah kepadanya. Nah, ayat itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia harus mencari rezeki yang halal, mencari pekerjaan yang halal, tentunya kita memberikan perkara yang halal juga. Begitu. Membahas mencari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Kalau tentunya berhubungan dengan halal kan yang pasti baik, sangat bermanfaat bagi kita ya. Yang saya tanyakan itu bagaimana kalau seandainya saya bernafsu atau dibujuk untuk mencari perkara yang haram-haram, yang haram. itu dampaknya bagi saya untuk kedepannya itu gimana, untuk anak, untuk istri saya dalam perkara ini kan. Kalau kita biasanya melihat sekitar itu kan perkara halal dan haram itu kan tidak begitu terlihat ya. Kalau ada orang yang mencari duniawi yang haram itu kan sama, kalau kita lihat secara apa ya, kasat mata itu kan kita itu melihat sama-sama bahagia. Yang haram juga punya mobil, yang mencari halal juga punya mobil, sama-sama bisa bahagia kan gitu. Nah, tapi kan bahagianya kan kita kan hanya memandang sekilas. Nah, yang saya tanyakan itu dampaknya itu bagaimana, walaupun saya mendapat semuanya lah. Kalau kita mendapatkan harta yang melimpah dari perkara yang haram, tentunya pasti di situ akan hati kita terutama, karena itu hubungannya dengan hati. Kalau kita melaksanakan pekerjaan yang halal, maka dampaknya akan menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan kita. Jadi kita akan tenang. Tapi kalau kita itu menimbulkan ataupun melakukan suatu perkara yang haram, mencari kerjaan yang haram, ini dampaknya dalam diri kita susah diajak kebaikan. Sholat tentunya sangat 5 waktu pasti dia meninggalkan. Karena apa? Karena tercampur di dalam tubuhnya. Kalau kertas putih ataupun darah dalam diri kita kok tercampur dengan perkara-perkara yang haram, maka sulit sekali untuk diajak dalam hal yang positif. Ini dampaknya tidak hanya kepada kita, tapi nanti juga kepada anak-anak kita, tentram keluarganya, nanti sampai nanti anak putu kita. Walaupun dilihat orang memang mewah, kita lihat rumahnya mewah, bahkan bikin iri ya kadang tetangga. Iya, tetangga. Karena begini, dunia itu kan mataul ghurur kan. Dunia itu hanya tipu daya sesaat yang bersifat sementara. Ini kan. Maka dari itu, kita bagaimana cara kita itu dunia yang hanya tipu saat yang bersifat sementara ini dijadikan menjadi terasa pahalanya itu di dalam ibadah. Ini. Bagaimana caranya? Dengan perkara yang halal tadi. Dampaknya saya pertegas lagi, dampaknya ketika kita mencari perkara yang haram, memang kita enak sekarang enak, tapi nanti mungkin anak-anak kita akan merasakan dampak dari ayah yang mencari pekerjaan yang haram. Yang haram bagaimana? Yang haram yang sesuai dengan disyariatkan agama. Yang haram itu batasannya itu yang telah ditentukan dengan agama. Dan ini adalah yang haram dulu sebelum yang halal ya. Yang haram itu adalah suatu perkara yang di situ menimbulkan suatu kemaksiatan dan membantu suatu keburukan, penipuan, minum homer ataupun yang lain sebagainya, itu pokoknya yang merusakkan kehidupan kita. Tapi bagaimana alasannya jika Anda ya kan saya itu mencari uang haram, haram. Anak cucu kan nggak tahu, anak cucu nggak tahu, istri juga nggak tahu, sampai rumah dapat uang gitu. Nah, tapi uangnya itu saya pakai kebaikan, beli mukena buat istri, apalagi mau lebaran ini kan, beli
jajan-jajan nyandang istilahnya. Kalau orang Kendal itu bilangnya nyandang, beli baju baru. Itu bagaimana itu? Apakah berkah? Apakah uang haramnya jadi halal? Gimana? Kalau kita tahu itu adalah perkara yang haram, kita buat untuk perkara yang baik, maka akan timbul di situ kita mempunyai uang ya, dapat perkara haram, itu akan nanti tidak secara langsung akan timbul gengsi dalam tubuh kita. Tidak karena kita itu membeli mukena bukan di jalan Allah niatnya, tapi akan timbul gengsi karena ini waktunya beli-beli yang semacam itu kita beli. Akan tidak bisa merasakan nikmat ibadah itu apa. Soalnya Allah itu sangat membenci orang-orang yang melakukan perkara yang haram ataupun bekerja secara haram. Enaknya di dunia dilihat memang itu indah, wah mukenahnya itu wah indah, wah mukenah yang gawe jubahnya gawe aki-aki ngelirik, ukti ya. Oh mukenah aki ya. masa mukena dipakai aki ya. Nah, itu membuat aki-aki itu ngelirik. Maka dari itu hanya sementara saja, tidak saat yang bersifat sementara. Gak apa kita punya mukenah yang lungsuh, yang penting halal, daripada yang dilihat wah malah menimbulkan gengsi tentunya, malah ini menimbulkan diri kita kurang baik di akhirat. Memang di dunia terlihat hebat, terlihat wah itu mobilnya mewah, mukenahnya das, tapi kok dari hasil yang haram. Hasil yang haram ini yang menyebabkan, walaupun dibuat berangkat majelis, dibuat majelis macam-macam. maka nanti Allah dan Rasulullah tidak senang dengan hal tersebut itu begitu. Jadi buat teman-teman itu nggak usah iri jika ada tetangga-tetangga yang punya mobil mewah atau punya rumah yang bagus. Kita itu harus berpikir diri kita sendiri ya, untuk mencari rezeki yang halal yang pasti. Monggo yang kedua. Untuk yang kedua itu adalah bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang kita laksanakan, profesional tentunya. Karena Islam itu memerintahkan kita tidak hanya bekerja, tapi juga bekerja dengan baik. Karena sudah jelas dalam Al-Qur'annya itu terterangkan bahwasanya dalam surah Al-Baqarah itu walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika humul khairul bariyah. Allah mengecap sebagai khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Jika orang itu amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan bekerja dengan baik, senantiasa melakukan pekerjaan yang walaupun pekerjaan itu dianggap remeh ya. Dianggap remeh, yang penting itu bertanggung jawab dan berhati-hati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Berhati-hati dalam hal menjauhi kesalahan-kesalahan yang ada. Pastikan walaupun godaan sangat berat, kita harus konsisten dalam pekerjaan apa yang kita hadapi. Semisal disuruh nyopir ataupun disuruh pedagang, itu harus konsisten dalam artian bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh. Itu yang kedua adalah bertanggung jawab penuh dengan pekerjaan yang kita laksanakan. Untuk yang ketiga ini adalah ketika kita bekerja harus niat dengan tulus mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sudah jelas, kemarin saya di video pertama ada mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, bukan kan? Maka dari itu bekerja biar ternilai ibadah, kita harus tahu niatnya. Niatnya mencari ridho Allah, memantapkan ridho Allah. Jadi ketika kita bekerja, kita menghadirkan dalam sanubari kita bahwasanya kita bekerja karena mengharap ridho Allah tanpa selain itu, bukan karena untuk berbangga diri, riya dan lain sebagainya. Untuk di jalan Allah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti gini ya, kalau saya bandingkan kan, andai ada orang atau teman itu mengajak saya berangkat majelis. Majelis itu kan perkara yang baik. Tapi itu dalam keadaan keluarga saya itu masih ibaratnya bisa dibilang krisis gitu kan. Saya juga harus mencari rezeki. Saya harus andai berdagang atau apapun lah yang bahkan dianggap remeh orang. Nah, teman saya itu bilang gini, masa nggak mau berangkat majelis? Masa kamu malah lebih mementingkan uang? Tapi di dalam niat saya itu, saya berangkat dari rumah diniati bismillah untuk mencari rezeki yang halal, untuk mencukupi kebutuhan anak istri, untuk kebaikan, untuk lebih giat melakukan ibadah. Nah, titiknya itu saya kalau punya semua itu kan malah bisa berangkat majelis. Itu berarti bisa dibilang
ganjaran atau pahala saya itu sama aja ya kalau Sama sama saja, mereka ya. yang berangkat Sama majelis saja. ya. Walaupun Malah dipandang lebih baik. orang kok golek duit. Nah, Gitu. lebih baik ketika kita itu kan begini, mencari rezeki itu kan untuk kecukupan ibadah. Kalau kita ini kan bukan ibadah sholat kan begitu. Kalau memang ibadah yang lain, contohnya tadi majelis, kok kita itu merasakan butuh terhadap kerja kita, untuk kerja kita niatkan dengan baik, itu sama saja pahalanya dengan kita berangkat majelis. Karena mengapa? Karena begini, cara kaidah fikihnya itu kan darul mafasid muqaddamun jalbul masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan. Nah, andai saja kamu berangkat majelis, kemudian apa yang kamu perlukan, kendaraan bensinnya habis ataupun kita nggak bisa nanti ketika dimakan, mungkin kan kita butuh uang untuk melakukan itu. Malah kita kehabisan di situ, malah kita kan kerusakan terhadap kita, merepotkan orang lain. Karena Islam itu tidak suka dengan orang yang berpangku tangan dengan orang lain. Itu. Maka dari itu, kalau memang kita nggak bisa berpangku tangan dengan orang lain, maka kita prinsipkan hati kita untuk mandiri, kan begitu. Ya. Kalau perkara niat juga ya, andai kan banyak motivator bahkan orang-orang itu banyak yang bilang ketika kita itu merasa terpuruk atau merasa putus asa kan, banyak orang yang bilang kamu itu harus kerja, kamu harus bisa sekolah yang tinggi, mengejar duniawi agar teman-temanmu tahu bahwa kamu bisa sukses, agar kamu bisa membuktikan kepada semua orang bahwa kamu itu bisa sukses. Nah, itu niat itu bagaimana ya? Jadi niat kita itu bukan untuk mencari rezeki yang halal, tapi malah untuk membuktikan bahwa kepada orang lain ya, bahwa ini saya bisa gitu. Ya. Dulu ada cerita sahabat ini, hadis diriwayatkan dari sahabat itu, ada cerita sedikit begini. Ada sahabat itu melihat orang yang giat bekerja. Bahkan di sini kalau kita paskan dengan sekarang itu orang yang kuliah tinggi-tinggi, kemudian orang itu giat bekerja, bahkan sampai rumahnya mewah, mobilnya mewah. Nah, ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, itu ketika saya melihat sahabat itu, kenapa kalau saja ya Rasul, sahabat tersebut itu dialihkan untuk jihad kepada Allah. Kemudian Rasulullah itu berkata kepada sahabatnya, berkata bagaimana? Berkata, wahai sahabatku, jika memang orang tadi ataupun orang yang kamu lihat tadi itu niat di jalan Allah dalam hal memenuhi duniawinya itu, maka itu juga dicap di jalan Allah. Kalau memang orang tersebut itu kok berfokus di keduniawiannya itu untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, maka dicap di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Terus kemudian selanjutnya ini, kalau memang orang itu memenuhi kebutuhannya untuk orang tuanya yang sudah tua, yang ini sudah juga, sakit-sakit, yang sudah sakit, ini dikatakan juga jihad di jalan Allah, di jalan Allah. Jika memang ia itu niatnya di jalan Allah, maka dicap di jalan Allah. Yang salah ini, itu terusannya begini. Kalau memang orang yang menumpuk harta itu karena berbangga diri dan ria, ini orang yang temannya setan. Ini orang temannya setan. Begitu. Mereka juga bisa saja berkumpul dengan orang-orang seperti itu juga ya. Begitu. Jadi kita merasa, contoh saya merasa tinggi kepada Kang Adi itu, bahwa ini saya lebih kaya, tapi Kang Adi juga memiliki perilaku yang sama. Jadi tidak ada yang dibanggakan, malah saling membanggakan diri ya. Malah ria, akhirnya kan ria-rianan, dengki-dengkinan, malah jadi musuhan. Tidak ada sifat tawaduknya kepada seorang bersama tersebut. Maka dari itu kita fokuskan untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang jelek yang dilarang oleh Allah, terutama tadi itu niat yang baik di dunia. Kalau niat yang baik kan begitu ya, maka akan sampai kepada Allah. Karena begini, dalam kitab taklim itu menegurkan, jadi di dunia itu banyak amal yang kelihatannya dunia, tapi niatnya bagus, tercatat amal akhirat. Contohnya kita amal dunia, kita makan itu kan perkara dunia ya, untuk biar kekenyangan begitu ya. Karena kalau kita niat baik dalam makan tersebut, aku niat atau ibadah, aku niat makan biar kuat melaksanakan ibadah, niat makan jadi pahala. Jadi sebaliknya, banyak amal yang kelihatannya amal akhirat tapi niatnya tidak bagus, niatnya jelek, niatnya duniawi, maka nanti itu menjadi amal duniawi saja, tidak berdampak nanti pahala di akhirat. Contohnya orang sholat
mempunyai mertua. Orang sholat mempunyai mertua di sana. Calon mertua, calon mertua. Orang sholat mempunyai calon mertua di musola bareng-bareng. Akhirnya wah tahu itu calon mertua saya. Biar nanti ketika nikah diridhoi ataupun disetujui ya. Akhirnya dia mencari muka. Akhirnya dia sholatnya bukan karena lillah, akan tapi karena mertuanya. Kemudian takbir itu langsung Allah sampai sampai alhamdulillah itu kelihatan semua. Alhamdulillah itu yang sangat kurang bagus di situ. Dalam artian dalam niat itu harus diperhatikan dalam kita bangun tidur sampai kita tidur. Berarti sama saja kayak contoh saya mau berangkat ke masjid lagi di jalan ketemu orang. Nah, di batin ini berontak. Gak mau ke masjid gitu. Ini loh seperti saya. Itu di dalam hati. Nah, itu niat seperti itu bisa menggugurkan. Jadi kalau kita prinsipnya dua. Kalau kita melihat yang lebih bagus, ini prinsipnya dua. Kalau kita melihat seseorang itu pandanglah jika orang tersebut itu adalah ciptaan Allah yang diberikan oleh kasih sayang. Maka kita nggak akan kerentek jelek kepada orang tersebut. Tapi kalau melihat diri kita, maka lihatlah syariat di dalam yang aturan oleh Allah. Lihatlah diri kita apakah sesuai dengan aturan Allah. Maka dari itu kita akan merasakan kurang terus karena kita melihat di dalam diri kita kurang syariatnya, mungkin belum nanti hakikat kan. Iya. Pasti kita akan melihat orang dengan penuh kasih sayang ketika dengan dua prinsip tersebut. Yang tadinya benci kan malah iba. Ibaratnya kita itu sangat menyayangkan dengan sifatnya, bukan benci dengan orang. Benci orang begitu. Mantap. Kemudian yang keempat, prinsip dan juga etika kita untuk merasakan duniawi, mencari duniawi ini terasa nikmat ibadah. Yang keempat adalah ketika kita bekerja mencari duniawi itu harus jangan melalaikan ibadah kewajiban kita. Contohnya sholat. Sholat apa? Imaduddin, yang agama. Ibarat kata begini, kita ibaratkan rumah kalau nggak ada tiangnya akan ambruk, gandul akhirnya. Kalau gandul itu kalau emang kita mempunyai cinta kepada Allah dan juga itu tahapannya seorang wali. Kita bukan wali ya. Kalau wali bisa menggandulkan rumah. Nah, begitu. Ibarat kata orang. Kalau kaki ini kan tiang, ya kan? Kaki tiang seorang itu nanti akan membutuhkan suatu perkara yang wasilahnya itu seperti halnya kita maka ketika kita bekerja jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita agar imaduddin kita yang agama kita itu tidak ambruk seperti halnya tadi yang saya contohkan. Membahas tentang kewajibannya jangan lalai. Itu gimana kasusnya kalau saya mencari uang sudah halal, mencukupi anak istri, mencukupi orang tua yang sakit, bahkan saya itu giat menyantuni anak-anak yatim. Tapi saya malah melalaikan sholat 5 waktu itu. Yang paling utama kan ya tadi rumahnya mewah tapi gak ada cagaknya. Ambruk. Maka dari itu prinsip yang paling utama yang kita laksanakan adalah jangan sampai kita melalaikan ibadah sesibuk apapun kita. Kalau tidak ada atau tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan suatu kebaikan, maka nanti seperti halnya rumah yang ambruk tadi. Ibaratnya kita punya semuanya tapi malah yang utama kita dilalaikan. Jadi begitu teman-teman. Sudah ya. Nah, jadi saya simpulkan itu kalau ingin kita bekerja, ingin mencari duniawi, tapi rasa duniawinya itu nikmat, dinilai ibadah. Kan tadi kan Kang Adit bilang, ibadah kan 50-50, yang 50-50. Satu kita mengejar syariat ibadah yang sudah dijelaskan oleh Allah kayak sholat, membaca Al-Quran, tentang sedekah dan lain-lain. Yang satu kan kita juga harus giat bekerja. Allah kan tadi dalam firman menyuruh ibadah ya, menciptakan manusia untuk ibadah dan untuk menghasilkan ibadah ini dengan tadi kan begitu. Jadi kalau yang salah mengartikan kan nggak mau kerja, sholat terus. Kalau disangkal orang bilangnya kan manusia diciptakan untuk ibadah maka ibadah terus gak kerja. Padahal kerja itu juga dinilai ibadah kalau niat kita bagus. Berarti tadi ya yang satu itu memperbaiki, kita harus mengetahui halal dan haram. Yang kedua kan tadi profesional dalam bekerja. Jadi kita itu bekerja itu harus tahu kan, yang pertama tahu halal haram, yang kedua itu harus tahu kalau pekerjaan itu halal, kita itu juga harus
mempraktekkan dengan profesional. Kalau kita kok mempraktekannya dengan haram juga, contoh kita berdagang. Dagang kan sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan Kanjeng Nabi bahkan. Tapi dalam dagang itu contoh kita menipu orang kan. Kadang gitu, orang itu mengambil gorengan 3 terus kita bayarnya itu kan orangnya, berarti kita yang dagang. Orang itu beli kopi. Tapi saya ngitungnya kopinya 2. Berapa Mas? 6.000, padahal harganya 3.000. Nah, itu kan berarti kan tidak profesional dalam yang dagang. tadi berarti niat pertamanya gugur ya. Perkaranya baik tapi belum tentu benar. Terus yang ketiga itu niat. Niatnya kita itu bekerja untuk apa? Kalau kita niat bekerja untuk membanggakan diri, untuk membuktikan kepada orang lain, kepada tetangga, kepada saudara-saudara bahwa wah, ini saya bisa sukses loh, ini saya bisa sekolah tinggi, bisa sarjana, itu bisa saja perkara itu menjadi haram karena rezeki-rezeki yang kita dapat seharusnya untuk perkara kebaikan malah diangkuh-angkuhkan. Tidak di jalan Allah. Nah, tidak di jalan Allah. Niatnya harus bagus pokoknya. Terus yang nomor 4, yang terakhir tidak itu tadi tidak melalaikan ibadah. Kalau halal dan haram sudah tahu, kerja sudah profesional, niat juga sudah diluruskan. Yang terakhir itu adalah tidak melalaikan kewajiban. Ini yang terpenting ya, kuncinya itu. Nah, bisa saja kita sholat jamaah terus contoh kan, bisa saja pekerjaan yang tadinya halal diremehkan orang jadi tambah. Jadi kita itu mengejar perkara itu bukan karena orang lain, tapi karena mengejar 4 ini, insya Allah Gusti Allah bakal memberi jalan. Ibaratnya yang baik, yang tadinya kita tidak meminta lebih malah diberi Allah. Kunci yang paling pokok 4 tadi itu. Berarti semoga teman-teman dan saya juga terutama yang kedua bisa mempraktekkan apa yang tadi sudah diberikan oleh tutor Kang Adit melalui wejangan-wejangan. Kita belajar bersama. Tapi berarti kan yang episode pertama sudah membahas tentang kenikmatan ibadah, yang sekarang sudah mengulik tentang nikmatnya dunia yang berisikan ibadah. Nanti insya Allah episode 3 apa ini? Ditunggu nanti. Untuk teman-teman juga yang ingin bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan atau problem-problem mengenai agama-agama atau yang hal-hal ringan yang sekiranya agak diragukan, ibaratnya perkara-perkara yang subhat ini itu benar atau tidak. Nah, teman-teman bisa komen, insya Allah saya sebagai host akan mengulik atau mewakilkan teman-teman semua untuk bertanya kepada Kang Adit. Kita belajar bersama juga tentunya. Berarti cukup sekian ya, saya tutup. Nah, apabila tadi ada kesalahan kami berdua, itu berarti semata-mata dari kami, dari saya dan dari Kang Adit. Apabila ada sebuah kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah dari guru-guru kami. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.